Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bimbingan Belajar Peserta Didik di MISD. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tri Maria Ulfa dengan NIM 2318140. Yang kedua ada Anis Marcella dengan NIM 2318151. Yang ketiga ada Nurdian Octavia Ningsi dengan NIM 2318152. Dan yang keempat ada Mufidah Arkana Dewi dengan NIM 2318153. Pengertian bimbingan belajar. Bimbingan dalam arti bimbingan di sekolah merupakan aspek program pendidikan yang berkenaan dengan bantuan terhadap para siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya dan untuk merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan sosialnya. Sedangkan belajar dapat dipahami sebagai proses mengubah tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang di bawah pengaruh usaha. Perubahan dapat diekspresikan sebagai keterampilan, kebiasaan, sikap memahami pengetahuan yang dapat mengubah situasi dalam hidupnya. Jadi, pengertian bimbingan belajar ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar itu merupakan proses bantuan yang diberikan kepada murid agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar. Sehingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Nah, dari pengertian bimbingan belajar tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan belajar yaitu membantu murid dalam mengenal, menumbuh, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta dalam rangka menyiapkan kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi bimbingan belajar. Fungsi bimbingan belajar ini terbagi atas 4 fungsi, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengetasan, dan fungsi pemeliharaan. Fungsi pemahaman yaitu fungsi yang memahami segala sesuatu yang menjadi masalah atau kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini merupakan upaya untuk memberi pengaruh positif dalam proses belajar siswa agar nanti prestasinya lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini merupakan upaya pengentasan dalam pelayanan bimbingan, masalah, dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi yang dimana melihara segala sesuatu yang baik sehingga dapat terpeliharanya proses belajar yang positif sehingga diharapkan prestasi akademik tetap stabil dan membaik. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mufidah Arkana Dewi. Pelaksanaan bimbingan di sekolah. Langkah-langkah yang ditempuh adalah yang pertama, identifikasi kasus. Identifikasi kasus ialah usaha untuk menemukan atau menentukan siswa yang perlu mendapatkan bimbingan. Cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah dengan jalan analisis hasil belajar, karya tulis, observasi, dan lain-lain. Yang kedua, diagnosa. Diagnosa merupakan langkah-langkah menemukan masalah. Berdasarkan langkah kedua ini, maka kita dapat menetapkan masalah dan penyebabnya.
Cara yang dapat ditempuh dalam langkah ini adalah dengan jalan analisis hasil belajar, angket, wawancara, dan sebagainya. Yang ketiga, prognosa. Prognosa merupakan usaha untuk menelaah atau mengkaji masalah yang dihadapi seorang siswa, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul jika masalah itu dibiarkan atau jika masalah itu dibantu, serta memperkirakan teknik atau jenis bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami masalah tersebut. Yang keempat, terapi. Terapi merupakan usaha untuk melaksanakan bimbingan kepada siswa yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah prognosa. Yang kelima, evaluasi dan follow up. Evaluasi adalah langkah untuk melihat dan meninjau kembali hasil bimbingan yang telah dilaksanakan. Langkah ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang bersangkutan, sedangkan follow up adalah merupakan langkah membantu siswa kembali memecahkan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah semula. Keseluruhan langkah-langkah bimbingan di atas harus dilaksanakan secara berurutan, karena di antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.